Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan. Oke. Di dalam kehidupan teman-teman sekalian, jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, di sini kartu tarot sudah aku sapel, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Leo. Fokus konsentrasi teman-teman. Oke, dan bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam bahkan ini positif tentunya. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Two of Pentacles. Dua koin muncul hadir ya sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Leo. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan teman-teman ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka teman-teman, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kestabilan. Ya, kartu pertama ini menggambarkan tentang sebuah mungkin segala sesuatunya masih berjalan dengan baik sih teman-teman ya. Masih biasa-biasa saja nih. Ya tetapi namanya juga manusia, wajar lah ya teman-teman. Ingin agar ke depan tuh bisa lebih baik dan terus baik, terus meningkat ya. Jadi mungkin di dalam segala hal, tetapi ya harus juga mensyukuri ya teman-teman terhadap segala hal yang sudah diberikan ya Tuhan kepada kamu tentunya. Oke, nah bagaimana ke depan ataupun dalam pekan ini teman-teman? Apakah berpotensi berpeluang kehidupan kamu akan lebih meningkat atau mungkin kebalikannya? Ya. Nah, pada kartu yang kedua aku punya Nine of Wands teman-teman, ataupun 9 tongkat. 9 tongkat ini muncul hadir, memang dapat aku akui kamu selalu menemukan beberapa kesulitan dan kendala ketika ingin mencapai tujuan yang lebih besar. Ya, selalu saja ada hambatan-hambatan gitu teman-teman. Ya, selalu aja ada penghalang yang membuat kamu tuh gimana ya? Kok sulit banget ya untuk mencapai tujuan besar gitu sih. Ya, dan di sini kalau dikatakan mungkin banyak orang yang mencoba untuk menjatuhkan kamu, banyak energi yang selalu membelenggu, mencoba membelenggu dan menutup jalan kerezekian kamu ya, seperti itulah teman-teman. Ya, karena memang pada fase ini kamu berupaya banget berjuang untuk bisa melewati segala sesuatunya. Oke, nah kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Four of Swords. 4 pedang muncul hadir teman-teman yang untuk energi kartu ketiga. Jadi dari kartu ketiga ini teman-teman yang aku lihat ya, ini menggambarkan tentang bagaimana sih ya kamu melihat dan merasakan tentang bagaimana orang-orang toksik itu bekerja, tentang bagaimana orang-orang yang iri, dengki dan membenci kehidupan kamu itu bekerja. Ya, jadi ini seperti ada energi-energi negatif, mohon maaf. Ya mungkin tadi ada black magic, guna-guna ya teman-teman yang membuat kehidupan kamu selalu terhalang, terbelenggu gitu. Jadi itu yang membuat permasalahan yang begitu besar sehingga kamu sulit untuk hidup lebih baik, mohon maaf. Tetapi bukan berarti kamu nggak bakal berhasil. Ya, semua orang punya kesempatan dan peluang yang sama, teman-teman. Nah, ketika kamu dihadapkan dengan energi-energi toksik yang seperti ini, maka apa yang harus kamu lakukan? Tentu yang pertama adalah kamu harus lebih mendekatkan diri terhadap Tuhan masing-masing. Itu sangat penting. Ya, kemudian ubah mindset kamu lebih positif. Karena semakin kamu memikirkan hal-hal yang uh, aneh, hal-hal yang negatif thinking, teman-teman, maka itulah yang akan semakin membawa sebuah beban ya di dalam kehidupan kamu. Tetapi ketika kamu berpikir positif, percayalah teman-teman, itu awal yang dimana energi kamu akan terus positif ya, dan itulah energi nantinya yang akan memproteksi segala sesuatunya. Nah, kemudian pada kartu yang keempat aku punya Two of Cups. Ada 2 cangkir muncul hadir teman-teman sebagai energi penutup terkait dengan kondisi peruntungan ya dari teman-teman Leo.
Jadi ini yang aku katakan, ya mungkin di sini kamu akan bertemu dengan orang-orang baik, orang-orang yang tepat, yang bakal bersinergi dengan kamu, yang bakal bekerja sama, kerja keras ya, bareng dengan kamu, dan kemudian mungkin ini juga kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kamu bisa membahagiakan orang-orang yang kamu sayang. Nah, ketika kamu bisa membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi, bisa jadi potensi peluangnya kamu akan sukses lebih besar ya, kamu akan berhasil, itu cukup terlihat, teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan ya dari teman-teman Leo. Bagaimana kondisi keuangan dari teman-teman Leo dalam pekan ini? Oke. Nah, aku punya fake of swords, teman-teman. Hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka ya, terkait dengan kondisi keuangan, terkait dengan finansial ekonomi teman-teman Leo. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman, yang menjelaskan tentang sebuah kondisi kehidupan, keadaan ya, keuangan yang sebenarnya aku lihat cukup stabil ya. Aku lihat cukup stabil. Ya, dan di sini juga terlihat tuh kamu lagi berjuang ya. Terlihat tuh kamu lagi upaya banget untuk bagaimana caranya kehidupan kamu bisa terus mengalami peningkatan ya kan, untuk keuangan. Oke, nice. Aku punya King of Pentacles, teman-teman ya. Ada Raja Koin di sini. Raja Koin ini muncul hadir untuk energi kartu kedua, teman-teman. Jadi secara visualisasi, secara gambaran ya, kartu kedua ini sangat istimewa. Kenapa? Ada rezeki nomplok, rezeki berlimpah, kehidupan yang lebih mapan, makmur, sejahtera, seperti itu. Potensi peluang bahwasanya di tahun 2025 ini, ataupun khususnya teman-teman ya di bulan April sih, kalau aku lihat kamu berpotensi akan menjadi orang yang sangat kaya raya ya, orang yang sangat mapan, dan bahkan menjadi miliarder kali, teman-teman ya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin ya. Apakah kamu menjadi termasuk ya, menjadi salah satu orang pilihan? Ya semoga, teman-teman. Oke, nah, wow. Pada kartu yang ketiga aku punya The Star. The Star muncul hadir sebagai energi penutup terkait dengan masalah keuangan ya. Jadi memang teman-teman, untuk masalah keuangan ini seperti ada energi menarik loh. Jadi nantinya rezeki ataupun uang akan datang dari segala penjuru arah nih, teman-teman. Ya, jadi uang yang bakal mendekat, wajar ketika semua energi elemen positif itu bersama kamu, teman-teman. Jadi apa sih yang mungkin nggak kamu bisa dapatkan, ya akan kamu dapatkan. Ya apa itu tadi, sebuah kondisi kehidupan yang lebih baik secara finansial ekonomi ya. Ada rezeki yang akan mengalir deras tanpa batas. Mungkin itulah yang nantinya akan membuat kehidupan kamu insya Allah akan semakin kaya raya. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sudah berumah tangga. Nah, bagaimana kehidupan rumah tangga teman-teman Leo dalam pekan ini ya? Oke. Pada kartu yang pertama aku punya Three of Cups, 3 cangkir, muncul hadir sebagai energi pembuka. Mohon maaf. Dari kartu pertama ini, teman-teman ya. Ya sebenarnya secara visualisasi energi ini positif. Ya, tetapi ketika kita berbicara terkait dengan sebuah keberhasilan di dalam kondisi ekonomi, tidak dengan sebuah hubungan rumah tangga. Ya mohon maaf teman-teman, kehidupan rumah tangga di sini mungkin ada, dan semoga sih tidak ada ya. Aku melihat seperti ada sebuah indikasi tentang adanya sebuah hubungan diam-diam nih yang sudah terjalin ya. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Ace of Cups. Ternyata segala sesuatunya itu hanya didasarkan dengan karena adanya materi, ya. Mungkin yang menjadi pihak ketiga ini hanya mengincar harta, ya, sehingga dia mendekati. Tetapi mereka selalu saja berusaha mengupayakan teman-teman untuk menyembunyikan hubungan yang dijalani, ya. Takut sebenarnya mereka ketika hubungan tersebut ketahuan, ya, terbongkar, teman-teman, karena pasti tahu dampak dan akibat yang akan terjadi apa. Ya jelas kehidupan rumah tangga kamu akan hancur berantakan, ya, dan bisa jadi nanti pihak ketiga itu tidak akan mendapatkan apa yang mungkin diharapkan, dan mungkin bisa jadi lagi teman-teman yang menjadi pihak ketiga ini seseorang yang kamu kenal dengan baik gitu ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat
ini sedang berpacaran. Oke. Nah, pada kartu yang pertama, aku punya Queen of Wands ya. Ada Ratu Tongkat. Untuk masalah hubungan berpacaran kamu ya teman-teman. Ya sejauh ini ataupun dalam pekan ini mudah-mudahan lebih bagus sih. Karena yang aku lihat di sini bakal ada sebuah komitmen ya teman-teman. Bakal ada sebuah komitmen di dalam sebuah hubungan. Oke. Aku punya A Knight of Cups. Dan malah hubungan kamu akan ke jenjang ya. Berpotensi ke jenjang yang lebih serius. Ya aku lihat ada sebuah komitmen dan di sini dia ini sepertinya akan memberikan sebuah surprise ya kejutan teman-teman. Ya. Dan kemudian yang terakhir aku punya Nine of Pentacles. Ya, artinya saling menanti, saling menunggu ya. Mungkin kesempatan momen ya, teman-teman, untuk apa ya? Gimana ya ke depan gitu sih. Karena kalau melihat dari hubungannya sih udah cukup lama. Ya, maka ketika sudah lama juga berhubungan, berpacaran teman-teman ya, kalau ada rezeki, kalau memang sudah siap lahir dan batin ya kenapa tidak ya? Harus segera segerain deh gitu ya teman-teman. Tapi sih kalau aku lihat memang sudah punya rencana ya. Semoga di setelah Idul Fitri ini teman-teman ya ada rencana-rencana yang lebih baik ya. Gitu. Oke. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Oke. Nah, aku punya The European, ada pencerahan baru nih, teman-teman ya. Hal-hal baru nih. Nah, kemudian aku juga melihat seperti ada energi yang dimana kamu akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidup. Kenapa? Ini seperti ada energi, apa ya teman-teman, ibaratkan kamu dikenalin, mungkin seperti itu ya. Ada seseorang yang bakal mengenalkan kamu dengan seseorang gitu ya. Oke, nah di sini mungkin terlihat masih ada keraguan di dalam diri kamu terhadap energi tersebut bisa jadi nantinya ya teman-teman ya. Dan kemudian aku punya Seven of Pentacles. Nah, ketika nanti mungkin benar-benar kamu akan dipertemukan dengan seseorang ya ataupun mungkin dalam pekan ini teman-teman, ya memang sih penting bagi kamu untuk tidak terlalu cepat di dalam mengambil sebuah keputusan ya. Artinya jangan terburu-buru banget lah, teman-teman sabar terlebih dahulu ya. Ketika memang seseorang tersebut mungkin benar-benar ditakdirkan untuk kamu, ya mungkin dia bakal menjadi pasanganmu teman-teman. Ya, meskipun mungkin seseorang yang dikenalkan ini menurut dia, menurut teman ataupun keluarga kamu itu baik. Ya, belum tentu baik juga untuk kamu. Nah, biasanya seperti itu teman-teman. Ya, jadi kudu harus juga hati-hati. Gitu. Oke, next. Poin yang terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman. Leo yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Oke. Nah, aku punya Ace of Swords. Kalau melihat dari energi kartu pertamanya, teman-teman, energinya cukup positif ya. Aku melihat ada sebuah komitmen nih, ya. Jadi ketika ada sebuah komitmen awal, ini bagus. Ini menandakan bahwasannya dia tuh orang yang cukup serius, ya. Dia tuh orang yang cukup tepat untuk kamu. Kenapa aku punya Six of Wands? Meskipun bakal ada hambatan, ya. Hambatan ini yang terjadi ini biasanya ketika ingin bahagia dengan yang lain, ternyata ada energi yang nggak senang, nggak suka ya. Biasanya sih energi dari kehidupan masa lalu. Biasanya sih seperti itu, teman-teman ya. Kita akan lihat untuk energi kata ketiga. Wow. Aku punya The Sun di sini, teman-teman. The Sun muncul hadir sebagai energi penutup ya. Jadi untuk potensi bahagia, kamu akan lebih bahagia insya Allah. Ya, akan jauh lebih bahagia. Untuk masalah kehidupan masa depan juga aku lihat lebih baik. Bisa jadi teman-teman seseorang tersebut adalah seseorang yang mungkin memang ditakdirkan untuk kamu ya, dan potensinya teman-teman ya, antara kedekatan kamu dengan dia ini juga aku lihat bakal apa ya, mungkin seperti bersatu ya teman-teman ya, dari dekat nanti bakal berpacaran dan nggak menutup kemungkinan akan lebih serius dan berkomitmen seperti itu. Oke, next kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Leo. Oke, nah aku punya tanggal 26, tanggal 4, 12, 17, 14, 15, 23, tanggal 2, oke, 11, 22, 10, dan tanggal 21. Oke, mungkin demikian. Terima kasih.
Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.